Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng. Ustaz, ngapunten suaranya kecil sekali Ustaz, mungkin bisa agak sedikit kencang begitu ya, dan mungkin headsetnya bisa dilepas Ustaz. Karena belum. Alhamdulillah. Iya. Ternuwun. Sareng-sareng kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedaya nikmat ingkang kinaringan dumateng kita sedaya makhluk yang ada di muka bumi. Utamanya nikmat yang paling utama yang saged kita rasakan bersama adalah nikmat kerukunan yang ada di dunia. Salawat salam tetap tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya pemimpin, sebagai satu-satunya panutan bagi kita semua. Nek panjene awake dhewe pengin bahagia di dunia wa dunia wal akhir. Saking pendengar Cahaya Budaya ingkang dimulyakaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sejatine menungso niku diciptakan oleh Allah tujuane namung 3. Yang pertama yang nomor 1, menungso atau makhluk diciptakan itu tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nek kabeh makhluk nang dunia iki punya visi dan misi untuk selalu beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kerukunan akan tercipta di muka bumi. Yang nomor 2, menungso diciptakno kalau Gusti Allah niku tujuane lita'arufu, untuk saling mengenal. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ketika oleh menungso iku urip ijenan nang dunya iki atau urip menyendiri, menungso diciptakno kudu saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Artinya menungso iku makhluk sosial yang sudah pasti akan selalu membutuhkan makhluk lain untuk sama-sama menciptakan kerukunan di muka. Yang nomor 3, menungso diciptakno kalian Gusti Allah niku tujuane supaya iso dadi khalifah, supaya iso dadi pemimpin nang dunya, supaya iso ngekei contoh sing apik kalian makhluk-makhluk liyane, yo makhluk menungso, yo makhluk liyane menungso. Gusti Allah berfirman tenggene surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan dirimu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni pendengar Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi ketetapan Allah, wis dadi sunatullah Gusti Allah
nek makhluk ning dunia iki diciptakno bermacam-macam jenis. Artinya kita hidup di dunia ini dengan berbagai kemacamitan. Dari jenis hewan saja ditemukan 800.000 jenis serangga, 21.000 jenis ikan, 86.000 jenis burung, 4.000 jenis mamalia. Iku sik golongan kewan. Teko golongan tumbuh-tumbuhan yang ngono. Ono ketimun, bawang putih, kacang-kacangan, zaitun, kurma, anggur, lan macam-macam. Semuanya lebih dari 350.000 jenis. Ini yang saya dapat dari ensiklopedia Islam. Apalagi makhluk yang bernama manusia. Apa ya wis seru nek manungsa iku diciptakno teko suku bangsa, suku sing beda-beda, bangsa yang berbeda, kulite warnane ya gak padha, bahasa ya beraneka ragam, budaya dan tradisinya juga beraneka ragam. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kalau kita saling menghormati antara satu yang lain. Kalau dalam ajaran agama Islam atau di dalam Pancasila disebutkan bahwa di Indonesia ini kita mengenal toleransi beragama. Di mana toleransi itu secara bahasa artinya tenggang rasa, yakni rasa yang tertahan, rasa yang disesuaikan. Sedangkan secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Perbedaan antara sesama manusia. Paning pendengar cahaya budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang pentingnya toleransi, bahwa di dalam hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba jika dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Cakning mendengar cahaya budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki mawon sekelumit mukadimah dugi kula, muga-muga saged dipahami lan dimangerteni. Matur nuwun. Langkungipun kula ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun Pak Ahmad, namun Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Nah, ini apakah sama dengan hari ulang tahunnya Kementerian Agama? Mungkin nanti Ustadz Suwanto bisa menjawab, ngaten nggih. Kemudian pagi hari ini Pak Ahmad menanyakan, Ustadz saya mau menanyakan, kerukunan umat ini memang didasari dari toleransi juga. Bagaimana caranya memupuk toleransi untuk Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu jua? Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Ahmad untuk pertanyaannya pada Enjing Miki atau pagi hari ini. Monggo Ustadz Suwanto saged dijawab. Oke, matur nuwun ning. Matur nuwun kalian Kak Ahmad nggih. Nggih. Yang ingin saya sampaikan bahwa kerukunan itu terbentuk
gak ujuk-ujuk rukun. Oke. Kalau ingin membentuk sebuah kerukunan, maka harus diawali dengan silaturahim. Silaturahim itu menyambung kasih dan menyambung sayang. Makanya di dalam surat Al-Hujurat tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia, laki perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk lita'arofu, untuk menjalin silaturahim. Apabila silaturahim itu sudah kuat, maka akan terbentuk ukhuwah. Ukhuwah yang kuat itulah yang bisa mewujudkan kerukunan di tengah-tengah masyarakat kita. Kerukunan macam-macam kata. Kerukunan keluarga, silaturahim antara nih bapak, ibu, lan anak-anak. Kerukunan masyarakat, silaturahim antara tonggo siji lan liyane. Kerukunan umat, silaturahim membentuk ukhuwah antara nih agama yang satu dengan agama yang lain. Makanya di dalam Kementerian Agama itu sekarang sedang digencar-gencarkan program moderasi beragama. Bagaimana kita bisa menjaga sikap kita untuk saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kalau silaturahim ini berjalan hingga membentuk ukhuwah yang kuat, fa insya Allah kerukunan ini akan mudah terwujud. Sampun nih. Iya. Kalau untuk hari ulang tahun Kementerian Agama, nopo dinten iki merupakan hari ulang tahun Kementerian Agama. Nah, ini pertanyaannya Cak Ahmad. Hari ulang tahun Kementerian Agama itu dalam bahasa Kementerian Agama disebut Hari Amal Bakti. Oh, ngaten, J. Ya, karena ulang tahun Kementerian Agama tidak cuma dirayakan, tapi juga diamalkan. Ngaten. Jadi Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu di dalamnya banyak kegiatan untuk memperingatinya. Kalau di Kementerian Agama Kota Surabaya yang sudah terselenggara ada khitan masal sebanyak 77 anak insya Allah. Kemudian ziarah wali, ziarah para pahlawan, dan insya Allah nanti pagi ini jam 7 kita mengadakan upacara dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama sing ke-77 tahun. Baik, jadi kalau wonten Kementerian Agama Hari Amal Bakti, hari ulang tahun disebut dengan Hari Amal Bakti. Matur nuwun jawabannya Ustaz Suwanto, matur nuwun pertanyaannya Cak Ahmad nggih dinten niki. Kemudian wonten Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pagi hari ini saya mendengarkan mukadimah agak sedikit terputus-putus karena suaranya kecil. Tapi saya mengikuti topik ya, saya ingin menanyakan bagaimana cara menanamkan pendidikan agama untuk anak TK hingga SD. Terima kasih Ustadz, agar anak TK ini bisa rukun dengan teman-temannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Ibu Ira, Ning Ira ya. Baik, monggo Ustadz mungkin bisa dijawab. Iya Mbak, matur nuwun Ning Ira atas pertanyaannya. Untuk pendidikan anak usia dini, yang pertama kita kenalkan Tuhannya. Makanya anak arek cilik gak apal surat Al-Ikhlas itu ya nemen. Kenalkan Tuhannya. Didik mereka dengan sholat. Kalau sudah mengenal Tuhannya, kenalkan lingkungannya agar dia bisa bersosialisasi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat tadi, agar dia tidak jadi anak yang minder, yang kuper, tapi
Tapi sebaliknya dia menjadi anak yang mudah bergaul, mudah bersosialisasi, mudah menerima, dan mudah memberi. Jadi dari itu insya Allah fondasi agama itu bisa mendidik anak untuk menjaga atau mengamalkan sikap-sikap toleransi beragama yang ada di lingkungannya. Jadi yang dikenalkan Baginda Rasulullah itu pernah mencontohkan bahwa ketika terjadi perang Badar, pasukan Muslim yang menang itu ingin tawanan non-Muslim untuk dibunuh. Namun Rasulullah SAW justru meminta agar tawanan perang tersebut dibebaskan. Ini adalah contoh nyata dari bentuk toleransi yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu nggih. Kalau untuk anak usia dini, kenalkan agamanya, kenalkan negaranya lewat Pancasila, lewat wawasan kebangsaan. Bahwa agama dan bangsa Indonesia atau agama dan Pancasila itu berjalan beriringan. Baik, matur nuwun. Matur nuwun untuk pertanyaan dan juga jawabannya Ustadz. Untuk Ning Ira matur nuwun sangat nggih. Kadang Ibu Ira gabung, kadang enggak. Tapi ya semoga Ibu Ira selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian wonten yang gabung ya Cak Habib. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau menyapa saja dan juga sekaligus menyampaikan matur nuwun untuk amal bakti Kementerian Agama. Saya pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama tentang sosialisasi haji. Saya ilmunya banyak sekali, matur sembah nuwun. Oke, hanya mengucapkan saja, tidak bertanya Ustadz. Baik, matur nuwun Cak Habib ya. Kemudian pagi hari ini ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih wonten 028124 sekian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan, Ustadz, kalau berbicara tentang kerukunan umat di Indonesia, ini adalah wujud dari pengabdian dan juga perjuangan para pahlawan dulu untuk menjadikan Indonesia ini bisa memiliki banyak agama dan bertoleransi antara satu sama lainnya, karena itu juga merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Saya mau menanyakan Ustadz, kalau berbicara tentang kerukunan umat beragama, kita saat ini lihat di media sosial banyak yang menjadikan SARA sebagai perang ataupun bahkan perdebatan. Hukumnya seperti apa Ustadz ketika menjadikan SARA ini sebagai perdebatan di media sosial? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun di 08123 sekian. Ini nggak ada namanya Ustadz. Saya lihat di WhatsApp juga foto profilnya cuman tumbuhan aja, tapi nggak ada namanya. Baik, monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab. Oke, matur nuwun saderenge. Nggih. Yang ingin saya tanyakan, kenapa SARA harus diperdebatkan? Bahwa di mukadimah saya tadi kan sudah jelas. Ya. Gusti Allah itu menciptakan makhluk itu sifatnya majemuk. Oke. Gitu loh. Kalau kita memperdebatkan SARA, itu sama artinya dengan kita tidak mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan banyak makhluk jenis manusia yang berbeda-beda. Bagaimana Allah menciptakan warna kulit yang berbeda-beda. Bagaimana Allah menciptakan bahasa yang beraneka ragam, budaya dan tradisi yang beraneka ragam. Itu semua adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri, bukan malah kita perdebatkan. Makanya awake dhewe iki kudune bersyukur soalnya urip nang ngene negara Indonesia yang para ulama, para pemimpin pendahulunya
itu banyak mengajarkan sikap-sikap toleransi yang diwariskan kepada kita. Makanya akan sangat rugi kalau kita tidak bisa meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa ini menciptakan kerukunan, persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Kalaupun di media sosial itu banyak berita-berita yang berusaha membesar-besarkan perbedaan, haruslah kita sikapi dengan bijak bahwa membesar-besarkan perbedaan tidak akan menambah manfaat dalam kehidupan kita, tapi malah sebaliknya. Tapi apabila kita bisa mencari kesamaan antara manusia dengan yang satu dengan manusia yang lain, antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, antara tradisi yang satu, budaya yang satu dengan budaya yang lain, maka akan ada manfaat yang lebih besar untuk kerukunan umat beragama, berbangsa dan bernegara di negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Boten gini nggih. Nggih. Baik. Nggih, baik Ustaz. Matur nuwun untuk jawaban atas pertanyaan dari Cak atau Ning ya. Wonten WhatsApp ya yang wonten namanya ngapunten, mungkin kalau berkirim WhatsApp mungkin bisa dikasih nama ya Cak Ning ya. Jadi bisa disampaikan siapa namanya. Nah, Ustadz, kalau berbicara tentang kerukunan umat beragama ini Ustadz, ini bagaimana sih peran Kementerian Agama dalam kerukunan umat beragama Ustadz? Nah, barangkali Cak Ning bisa memiliki informasi begitu ya, apa saja yang dilakukan Kementerian Agama dalam memperingati Hari Bakti yang ke-77 tahun ini Ustadz. Monggo silakan. Nggih, matur nuwun saderenge bahwa peran Kementerian Agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di negara Indonesia ini, insya Allah akan semuanya akan bisa merasakan, karena Kementerian Agama banyak memberikan pelatihan, banyak memberikan pembinaan keagamaan pada semua elemen masyarakat melalui penyuluh yang ada di semua agama. Jadi untuk mensosialisasikan moderasi beragama ini memang tidak mudah. Tapi Kementerian Agama berusaha melalui penyuluh yang tersebar di semua agama di seluruh Indonesia ini, berusaha untuk bagaimana mewujudkan Indonesia yang hebat, yang selalu bisa menjaga kerukunan, baik kerukunan keluarga, kerukunan masyarakat, kerukunan umat, kerukunan berbangsa, dan kerukunan beragama. Ya, terbukti lewat berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-77 tahun. Baik, ya. Matur nuwun untuk jawabannya Ustadz. Nah, ini mengingat sudah menit ke-43 Ustadz, monggo untuk kesimpulan dari Mukadimah pagi hari ini Ustadz. Iya, sebelum saya tutup, kula wonten pantun nih gini. Oh, monggo Ustadz, dengan senang hati. Ya, dibaca ya. Nggak apa-apa dong. Monggo Ustadz. Delok boyo nang kebun binatang, dijawil macan bunga hati ini. Urip mulya ojo mentang-mentang, seneng kekancan ake sedulure. Wow, luar biasa pantun dari Ustadz Suwanto dari Kementerian Agama Kota Surabaya. Sekali lagi yang berkaitan dengan Hari Amal Bakti atau tema ini ya. Jaga pola makan tubuh sehat, jangan bergantung pada obat. Bekali nilai agama, bangsa kuat, kerukunan umat Indonesia hebat. Wah, luar biasa. Ini 10 orang yang tepuk tangan Ustaz pagi hari ini. Kesimpulannya ditutup pantun mawon gini. Monggo Ustaz. Anjir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan berkenan.
Nggih. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap rukun, Amin. jaya bangsa Indonesia dan juga jaya penyuluh kita. Amin ya Billahi Allah. taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.